Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share informasi terkait tugas tambahan guru yang baru-baru ini ditanyakan di grup ya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kita akan ekspansi pembahasannya ya. Kita trigger dari pertanyaan ini. Assalamualaikum, kalau seperti ini apakah jam mengajar saya terpenuhi? Pertanyaannya. Kalau kita lihat jam mengajarnya ini sebenarnya sudah terpenuhi, bahkan mubasir Bapak Ibu. Kalau memang prakarya dan kewirausahaan linear dengan mapel ijaz atau sertifikat pendidiknya 12 JP, maka itu linear. Kemudian ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila 6 rombel 6 JP, berarti ini terdiri dari 3 rombel ya. Kemudian ditambah tugas tambahan 12 JP Wakasek. Jadi ketiga-tiganya diakui, maka kalau kita lihat kondisi jam mengajar rekan guru ini lebih dari 24 jam Bapak Ibu. Bahkan ini memenuhi 30 jam ya, 12 tambah 6 tambah 8 itu. Oh, ada juga biologi 8 JP. Jadi ini terlalu berlebihan ya. Barangkali ini bisa diserahkan ke guru-guru lain ya, yang meskipun belum sertifikasi sebaiknya memenuhi 24 JP juga ya. Karena di beberapa daerah untuk pencairan tamsil itu untuk yang non sertifikasi itu meminta 20 JP juga, 24 JP. Jadi ini sudah linear. Jadi Bapak Ibu yang memiliki info GTK seperti ini sudah memenuhi 24 jam bahkan lebih. Nah, perlu diketahui jam tambahan terbaru di kurikulum Merdeka kan itu ada namanya koordinator proyek ya. Itu per rombel 2 JP, maksimal guru 6 JP saja ya. Jadi maksimal 3 rombel 1 guru. Total 6 JP. Nah, kemudian ada jam tambahan lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memenuhi 24 JP. Ya, 24 jam pelajaran itu. Tidak mesti semuanya mengajar di kelas, tapi bisa menggunakan tugas tambahan. Berikut ini kita akan bahas apa saja tugas tambahan yang bisa dimanfaatkan. Untuk SD, terkhusus untuk SD, seseorang kepala perpustakaan itu diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, kita lanjut ke jenjang SMP. Untuk ada istilah wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini juga diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, tentu ada ketentuannya seberapa orang kepala sekolah yang diakui jamnya dalam satu SMP. Nah, ini akan kita sampaikan. Untuk ketentuan wakil kepala SMP, terkhusus untuk sekolah yang memiliki rombongan belajar 1-9 rombel, itu hanya bisa 1 wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti bisa cek sekolahnya berapa rombel. Kalau 1-9 maka 1 rombel. Kalau 10-18 rombel ya di sekolahnya maka itu bisa 2 wakil kepala sekolah. Kalau lebih dari 19 rombel baru bisa 3 wakil kepala sekolah. Jadi tergantung jumlah siswa yang ada di sekolahnya tentunya. Semakin banyak siswa maka tentu akan semakin banyak rombel. Nah, kita lanjut. Selain wakil kepala sekolah, di jenjang SMP juga bisa 1 kepala perpustakaan. Itu 12 jam, setara dengan 12 jam. Ya, kemudian selain kepala perpustakaan ada juga kepala laboratorium. Itu juga setara dengan 12 jam, Bapak Ibu ya. Jadi kepala lab ini tinggal perlu mengajar minimal 12 jam saja, maksimal 12 jam saja, seperti itu. Kemudian lanjut ke jenjang SMA. Bisa juga wakil kepala sekolah tentunya, karena kita ketahui, sekali lagi kami sampaikan, banyak isu beredar bahwasanya di tahun 2021 ini wakil kepala sekolah tidak diakui jam. Jadi itu keliru Bapak Ibu. Wakil kepala sekolah di SMA juga tetap 12 jam dengan ketentuan seperti ini. Untuk sekolah yang rombelnya 1-9 rombel, maka itu 1 wakil kepala sekolah saja yang diakui jamnya. Untuk sekolah yang memiliki rombel 10-18, itu 2 wakil kepala sekolah bisa. Kemudian yang sekolah 19-27 itu bisa 3 wakil kepala sekolah. Dan yang lebih dari 28 rombel itu bisa 4 wakil kepala sekolah. Nah, selanjutnya di SMA juga diakui jamnya kepala lab ya, laboratorium 12 jam, sama dengan jenjang SMP tadi.
Kemudian juga kepala perpustakaan sama dengan SMP tadi 12 jam Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa juga pembina pramuka Bapak Ibu itu setara dengan 2 jam ya. Ini untuk jenjang SMA, pembina pramuka bisa 2 jam. Ada ketentuan tambahan terkait jumlah pembina pramuka ya. Untuk sekolah yang SMA yang rombelnya 1 sampai 6 rombel saja, maka itu hanya 1 pembina pramuka yang diakui jamnya sebanyak 2 jam. Untuk sekolah yang rombelnya 7 sampai 12 rombel itu 2 pembina pramuka. Untuk sekolah yang 13 sampai 18 rombel, maka itu 3 pembina pramuka. Dan yang lebih dari 19 rombel itu bisa 4 pembina pramuka. Selanjutnya kita lanjut ke jenjang SMK, juga wakil kepala sekolah sama 12 jam dengan ketentuan ya 1 sampai 9 rombel itu 1 wakasek ya, 1 wakil kepala sekolah. Kemudian 10 sampai 18 rombel itu 2 wakil kepala sekolah, 19 sampai 27 rombel itu 3 wakil kepala sekolah. Lebih dari 28 rombel maka bisa 4 wakil kepala sekolah. Lanjut, 1 kepala lab itu sesuai dengan sertifikasi pendidikan tentunya 12 jam. Kemudian untuk SMK itu kepala bengkel sesuai peminatan itu 12 jam. Ya, demikianlah info yang kami share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman guru yang sertifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.